Update Pitup tiada akhir dan tiada berujung. Kali ini edisi akhir bulan alias edisi 31 Mei 2022. Seperti apakah keseruannya? Yuk langsung kita tampilnya. Tema edisi kali ini adalah tangisan entuber. Waktu ikut fast track dulu belum paham kalau itu adalah money game. Alhamdulillah kami belum merasakan uang haram itu. Sharing ini hanya bertujuan membantu memberi informasi kalau ada yang bisa dipergunakan untuk kelancaran misi Mayoni ini, tapi kalian malah sombong, makanya jangan sok suci. Silahkan kalau emang semua jelas dan transparan, saya akan beli dan mendukung karya anak bangsa. Dialog logika VTuber. Pertama, untuk apa lagi manajemen on-kan Picup? Bukankah dengan on akan menambah masalah tagihan pipi? Atau alasan komunitasnya udah mencapai 17 juta member? Mending buat aplikasi baru dengan bagi-bagi koin pre-launching, ya toh? Dialog kedua, aplikasi baru tanpa tagihan dan pasti tanpa resiko. Mereka akan kerjakan APK baru, lebih rapi dan tentunya lebih aman seperti tanpa nama perusahaan, tanpa identitas developer, tanpa rekening transaksi, cukup pakai e-wallet saja. Dialog ketiga, Pitup akan tenggelam laksana tenggelamnya kapal Van der Wijk yang hanya mencintai tapi tak berjodoh. Dialog keempat, bandar Ponzi selangkah lebih maju dibanding kepolisian kita. Di Picup itu banyak data warga negara Indonesia yang terkubur beserta aset mereka, dan kebanyakan mereka tidak mengerti APP. Kita semua tidak menginginkan musibah ini terjadi. Contohnya seperti musibah lumpur Lapindo. Pastinya pemimpin di masa itu juga tidak menginginkan hal itu terjadi, ya kan? Ingatlah teman-teman, haram dan halal itu beda tipis. Jika barangnya halal, cara menyembelihnya salah, itu juga bisa jadi barang haram. Rezekinya, uangnya halal, cara mendapatkannya salah, juga jadi barang yang haram. Dan haram pula untuk dibelanjakan dan dikonsumsi. Maka waspadalah, waspadalah. Kan tadinya ngaku bisnis iklan, nggak taunya money game, ya jadi haram lah. Iya benar nonton iklan, tapi ngapain fast track sampai hampir 500 juta lebih? Apakah nggak rakus namanya itu? Rakus dipelihara. Ya, terus mau nyalahin member yang udah fast track. Terus dengan gampangnya si pemilik Picup ini bebas, gitu. Fast track sangat dianjurkan, bahkan seolah-olah diwajibkan oleh para afiliator Picup. Kalau pengen berpenghasilan yang banyak harus fast track. Jadi kurang bijak jika sekarang kita menjudge member dengan kata tamak. Ya nggak bijak lah, kocak yang ada. Kalau nggak ada yang fast track, lantas siapa yang dapat uang dari nonton iklan bodong atau palsu bikinan para penipu Picup itu? Si Lara Sendu aja bilang jual mobil, jual rumah, dan jual tanah untuk punya aset. Ingat ya, tapi aset pipi, tanda kutip. Terus tiba-tiba sekarang bilang seenaknya siapa suruh fast track. Bagus kagak disantet sama don lainnya, ya toh? Cuman sekarang masalahnya mau belajar apa tidak dari pengalaman, biar jadi cerdas gitu. Bayaran yang diterima para leader itu dari mana sih? Coba terangkan siapa yang tahu. Apakah dari iklan? Apakah dari PT Future Putek? Mari kita buka lagi dan kupas lagi. Kalau nggak ada yang fast track, siapa yang bayar pipi sampah itu? Mari kita bicara fakta. Kita semua korban, jangan malah disalahkan. Kita dulu nurut sama Diamond, kita dulu nurut sama Platinum. Semua kata-kata mereka kita laksanakan. Lantas, di mana mereka sekarang? Disuruh fast track gede-gedean. Kita jual apa yang kami punya? Ketika kami fast track, kami disanjung Mbak Raja waktu itu. Barangkali di sini ada leader, bahkan top leader atau founder sekalipun. Mari kita terangkan di depan penyidik Bareskrim. Ayo, siapa yang salah dan siapa yang benar? Yang salah silahkan nginep beberapa tahun di sel Bareskrim. Yang benar pulang dengan hati lega.
Sebab para penipu yang sudah mengakui perbuatannya. Gelombang besar akan menggilas para penipu picup sebentar lagi. Yang terlibat tak akan lolos. Catat. Ngapain juga batasin orang untuk tidak fast track? Kok bilang tamaknya sekarang? Kenapa nggak dulu waktu agent counter dibuka? Kamu bilang pada tamak. Hello. PBNU ada di pihak yang benar. Tentu akan membantu kami. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Apa yang Anda mau? Apakah Anda bukan member picup yang nggak tahu apa-apa? Sama, kamu juga bodoh. Kalau pintar pasti nggak banyak nanya. Hello. Bagi yang masih membela picup dan militan, tulis nama asli dan alamat lengkap. Nggak usah debat di sini. Akan kami sodorkan nama Anda di Bareskrim untuk berdialog dengan kami di sana. Berani nggak? Kalau Anda nggak berani, berarti 1000% Anda mengakui bahwa picup itu money game penipuan. Dan kami berani di Bareskrim pasang badan memberi keterangan beserta bukti-buktinya. By the way, on the way busway, gimana nih perkembangan hasil laporan picup oleh Mayoni? Ada yang update nggak beritanya? Udah hampir 1 tahun nih. Kelamaan. Info pentingnya adalah picup sudah terpecah jadi 2 kubu. Kubu pertama di Indonesia yang terdiri dari Wilbert dan Yunita CS yang dicap pengkhianat dan telah gagal meng-onkan picup. Kubu kedua di Malaysia yaitu Mr. Jagwe, Kiai Eman, Tim 9 dan Hati Sukirman. Sekarang ini picup di take over oleh Hati Sukirman dan timnya. Tugas tim Sukirman adalah untuk mengonkan picup. Dan sekarang ini mereka sedang menyelidiki teka-teki kubu pengkhianat yang tidak amanah. Tidurmu terlalu miring, akibatnya saraf-saraf otonom di otak banyak hambatan-hambatan. Sehingga menyebabkan hayalan-hayalan yang sebentar lagi membuat Anda jadi gila. Apa? Gila! Adil nggak harus sama, sama nggak harus bersama. Bersama nggak harus sama, harusnya sama-sama korban. Sama-sama dirugikan. Kalau ada jodoh malah lebih baik hidup bersama. Ha! Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku. Tapi dalam kerugianku, engkaulah leaderku. Hihihihi. Biasanya yang sudah dipanggil Bareskrim orangnya yang dulu sering konten di YouTube, yang ceramah-ceramah dan bela-bela picup mendadak jadi pendiam, tak banyak bicara, dan gak muncul lagi konten-kontennya. Biasanya sih, contohnya ya kayak si Mr. Cericrot. Picup sampai sekarang tetap dinyatakan haram. Kalau konten kreator baru itu daftar namanya belum dikantongin sama Bareskrim. Ya kita tunggu saja. Kalau mau berurusan dengan Bareskrim Polri, silahkan. Atau mau keadilan massa dari korban-korban picup juga nggak apa-apa. Nah, ada oknum PBNU yang masih gabung di picup sejak tanggal itu sampai picup di take down oleh SBY. Makanya heran deh sama orang-orang kayak begitu. Bener-bener kayak ngeledek. Padahal yang sebelumnya suka ngeledek, sekarang udah pada nangis tiap malam menggigil kedinginan. Yang namanya skema money game sampai kapanpun tetap haram, jadi tidak perlu diupdate. Setuju? Tar, kalau sudah diciduk polisi, tahu rasa loh, hidup tak tenang. Dengar suara sirine ambulan dikira polisi datang mau nangkep. Hah, jadi parno kan? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Judi haram sejak Nabi Muhammad menyatakan itu. Sampai sekarang tetap haram dan nggak ada update. Menipu uang member juga haram. Apalagi lari dari tanggung jawab seperti Wilbert Suzuki Karimun. Ngapain itu video-video di MFBS dihapus semua? Dengan kata lain, dia nggak tanggung jawab. Dia malu-maluin. Dasar bocil, hahaha. Penipu picup berlomba-lomba berusaha menghilangkan barang bukti atas tuntutan Mayoni. Pastinya kena pasal kalau berusaha menghilangkan barang bukti. Kalau berusaha lari dari pengejaran polisi kan ditembak kakinya dan dilumpuhkan. Biar tambah pasal nanti Wilbert Suzuki Karimun. Bisa tambah lama kurungannya. Jadi masa kurungannya berlapis-lapis seperti iklan kue lapis legit.
yang selalu digembar-gemborkan lewat mulut busuknya waktu itu. Yang biasanya muncul itu sudah dipanggil semua. Makanya kayak cecunguk sekarang pada ngumpet. Habis gitu, Effendi Larasendu gilirannya. Perlu digarisbawahi di sini, kita semua berdialog bukan atas dasar hawa nafsu. Jadi berimbang, berdasar dan berpedoman pada kebenaran. Bukan kebaperan personal dan tidak ada dendam dan tidak ada sakit hati. Sebab berbicara kalau berdasarkan kebencian, maka hukum yang diutarakan akan timpang dan meleset dari kebenaran. Sebab orang yang membenci kita menilai segala sesuatu yang kita ketik, yang kita utarakan akan selalu salah di matanya. Karena dia berdasar pada kebenciannya, bukan berpedoman pada kebenaran. Sebaliknya, orang yang kita sukai, jika dia berbicara, maka kita akan menilainya benar. Maka dari itu, janganlah menilai sesuatu berdasar pada rasa benci dan suka. Sebab itu akan melenceng dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. So, mari belajar adil pada diri sendiri. Kukira sadar, ternyata malah pura-pura. Ternyata malahan mau kepanggil duluan kayak Sukirman. Aduh, ternyata malah member yang satu ini jadi sontoloyo mendapat pembelaan. Pura-pura netral, tahu-taunya kena mental. Kukira taubat, ternyata keyboard warrior pengaruh anti masukan. Logikanya malah bukan penyesalan, malah menjerumuskan. Tunggu apa lagi? Segera cairkan semua pipi, biar tidak jadi korban lagi. Bencana alam murni bukan kewenangan Tuhan dan gak ada pilihan. Nah, kalau di Picup itu boleh kita memilih mau fast track atau enggak. Ketidaktahuan soal aplikasi dan keterlibatan tokoh agama serta promosi dari afiliatornya yang menjamin Picup ini ilegal dan tak aman selamanya. Ditipu Picup bertahun-tahun pada manut-manut, walaupun sering berbeda pandangan soal Picup. Bukan berarti kami membenci kalian yang masih ada kemauan bertaubat dan melaporkan Picup ke Bareskrim. Pintu pelaporan masih terbuka lebar, maka bagi siapapun yang masih berakal sehat, silahkan masuk ke pelaporan Mayoni tahap 3 sebelum tertutup untuk selamanya. Sedangkan buat kalian yang masih mati-matian membela manajemen Picup, ketahuilah umur kalian paling hebat tinggal beberapa saat lagi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Picup udah bubar, sekarang eranya aset digital, yaitu cryptocurrency. Jika Anda serius ingin kaya, sekaranglah saatnya Anda memiliki sebuah aset masa depan. Nama gerakannya ganas, yaitu gerakan menabung aset masa depan. Tapi kudu diingat, pilih aset yang benar dan jelas, biar nggak hilang uangnya. Karena risiko beli-beli aset yang nggak ada dasarnya atau underlying asetnya, duit bisa hilang sampai 0 rupiah. Bukannya kaya, malah jadi gembel. Satu-satunya kegunaan aset kripto adalah buat belanja di deep web. Tapi whatever lah, tiap orang punya caranya masing-masing. Fungsi lainnya yaitu buat bayarin kriminal yang pakai ransomware di komputer kita. Kalau saya ngerjain sesuatu yang ada gunanya aja, karena waktu adalah cuan. Ngemeng-ngemeng, bagaimana nih perkembangan dari Picup? Kemarin-kemarin katanya mau dilaporkan. Sudah sejauh mana ya? Jadi, kapan Picup on? Tunggu aja sampai kiamat. Cukup sekian update akhir bulan ini. Semoga mencerahkan. Terima kasih sudah stay. See you.